belakangnya. Satu aja. Yang di depan ini. Hah? Depan ini. Yang tinggi. Terowongan ini di bawah sungai ini. Jadi ada dua pilihan, salah satu lewat terowongan ini, salah satu itu ikut jembatan di atas. Jadi di sini Pak Ibu bilangnya kenapa nggak bisa lihat air di atas kan, ini bukan dari kaca. Jadi kacanya nggak bisa nahan air, takut pecah. Jadi itu mereka bikin terowongan begini untuk hubungan dua kota, distrik 1 sama distrik 2. Kalau dulu distrik nomor 2 ini nanti Pak Ibu lewat sini ya, lihat itu kebanyakan itu masih kosong tanahnya. Karena ini di tengah sungai Saigon. Jadi pulaunya kecil, sekarang itu mau bikin jadi pusat kota. Bedanya 6 tahun aja, harganya di sini dari kosong sekarang udah naiknya jadi 300 juta dong per meter. 300 juta dong per meter. Kalau lama-lamanya udah bangun lengkap, itu akan jadi 2M juga kayak seperti tadi juga. Jadi memang orang Vietnam kalau bilangnya UMR di sini, kalaunya 1 bulan cuma dapat 10 juta dong. Jadi kalaunya rumahnya udah berapa M itu, kami kerjanya sampai berapa puluh tahun juga nggak bisa beli rumah di sini. Cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau UMR kerja Vietnam sama Indonesia semakin hampir sama. Untuk bekerja di pabrik di Vietnam itu sekiannya 7 juta, 6 juta. Jadi sekiannya 4 juta, 5 juta rupiah ya Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan di sini mereka akan tambah waktu kerja 2 jam atau 3 jam. Ya, jadi rata-rata mereka itu 10 juta dong per bulan kalau untuk bekerja di pabrik. Kalau untuk di perusahaan itu agak lebih tinggi, karena itu tergantung dari itu pengalaman kita kerja. Ya. Ini Pak Ibu, itu kita mulai masuk jalan tol ya Pak Ibu ya. Ya, jalan tol ini dibikinan sepanjangnya itu hampir sampai 2000 km. Ya, 2000 km. Jadi antaranya dari selatan ini bisa langsung sampai ke utara. Ya. Jalan tol ini kebanyakan itu lewat beberapa provinsi di Vietnam Tengah, Utara sama Selatan di pinggir laut. Ya, jadi kalau Pak Ibu sekarang mau ke utara itu bisa lewat jalan tol ini semua ya. Jalan tol ini Pak Ibu lihat itu pasti itu nanti masuknya nggak ada yang motor bisa masuk. Ya. Cuma kalau di Vietnam bilangnya jalan tol sama jalan biasa itu tetap kami harus bayar semua. Di Indonesia itu cuma bayar pajak itu di jalan biasa, jalan tol aja kan, jalan biasa tidak bayar pajak ya. Tapi di Vietnam tidak, itu kami bayar pajak semua. Tapi bayar pajaknya selama 20 tahun. Nanti kembali modalnya, investasi itu 20 tahun belakangnya kami bebas pajak semua. Kayak dulu dong. Okay, let us move to the third floor first.
And actually, learning in the last Palu Arit ini sering dibikin simpoy atau dibikin yang di baju sama topi gambarnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bawa beli oleh-oleh kayak kaos atau topi ada yang lambang begitu, kita jangan pakai ya, jangan beli ya. Karena beli sampai Indonesia ditangkap semuanya nggak boleh. Ya. Karena itu bilang zaman PKI kan nggak boleh kan, zaman PKI nggak boleh. Starbucks. Itu apa sih? Kerang apa? Sama video apa kabalon tuh kirap Kerang. betul fungsinya. Breakfast time, what do we see? Eggs and toast and a cup of tea. Milk and cereal, fruits so sweet. Let's all sit down and eat. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Lunchtime comes, what's on the plate? Sandwiches and veggies, feeling great. Soup and salad, tasty and bright. Let's enjoy every bite. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Dinner time, what's in store? Chicken and rice and so much more. Pasta and peas, a wonderful meal. Eating together, what a deal. Udah,
Oke Bapak Ibu, sebelum kita jalan-jalan di keliling hutan ini dengan 2 km berjalan kaki kita untuk lihat lubang napas, ranjau, jebakan di bawah. Jadi kalau bom Amerika meledak cuma lantai 1 rusak aja. Kalau lantai kedua, lantai ketiga itu masih aman. Kenapa bisa begitu? Karena di sini Bapak Ibu lihat tanah di sini tanah asli, bukan cas sama semen sama besi. Jadi di sini sebutkannya kuci karena tanah keras semen kayak besi. Nanti Bapak Ibu ikut saya ke atas akan lihat tentu banyak lubang kena bomnya. Tapi penggaruhnya sampai 3 meter aja. Jadi kalau 3 meter hanya ruangan ini yang rusak. Kalau masuk di kanan kiri Bapak Ibu bisa turun ke lantai kedua, lantai ketiga ke dalam 6 meter sampai 9 meter itu masih tetap aman. Jadi dulu tentara Vietnam bisa bersembunyi di sini 20 tahun dengan aman sekali. Tahun 75 terowongan ini kali nyambung sampai pusat kota Ho Chi Minh. Jadi tentara Vietcong bisa dari sini melalui terowongan lewat yang pusat kota sampai ke hotel kita di kota Ho Chi Minh. Ya, hotel Bapak Ibu bisa dikeluar dari mana? Sekarang Bapak Ibu lihat nih. Tampak Bapak Ibu duduk sekarangnya di sini. Ya, di sini ada ruangan 1. Dulu belum ada atap di atas. Kalau bikin atap begini tentara mereka datang ketahuan. Jadi dulu ruangan ini hanya ditutup dengan tanah begini aja. Tapi kalau tutup begini gimana taunya cara masuk? Nanti ke atasnya ada lubang kecil bersembunyi semua di daun-daun hutan. Waktu itu mau masuk ada tanda, ada kode, itu baru taunya itu jalan dimasuk yang ruangan ini. Dari sini warna hitam itu adalah sistem terowongan kunci gali di bawah tanah, digali dari 954 sampai 975. Dapat totalnya 250 meter. Oke Bapak Ibu silakan dipergi dulu. Tadi saya udah jelasin ke Bapak Ibu, kebanyakan di sini kebanyakan kena bom. Bom kalau meledak di sini akan terjadi kolam terbesar begini. Setiap tempat ini Bapak Ibu lihat itu dulunya tidak ada jalan besi. Jadi sekarang perang Vietnam bikin jalan besi untuk kita tidak salah injak. Tapi kalau udah masuk ini udah aman, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Karena saya udah tes dulu, jadi kalau ada masalah saya udah kena dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa foto ya. Ini caranya untuk masuk terowongan ruangan tadi gimana. Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Kebanyakan orang Vietnam tahunya dari kode Bapak Ibu lihat ada coret di pohonnya. Jadi mereka tahu ini yang itu masuk atau ranjaunya. Jadi waktu daunnya tutup di atas supaya tentara Vietnam turun ke bawah. Di sini seperti aslinya. Jadi tentara mereka datang bingung tidak ketahuan di sini ada pintu masuk atau tidak. Di sini dia cuma coba aja karena itu sebenarnya itu ada jalurnya itu bisa ketemu lain ruangan lain. Ibu bisa lihat dari sini. Ya, itu kan. Ibu ke bawah. Ini dari bawahnya bisa jalan tembus ke ruangan-ruangan lain. Jadi di sini bukan satu ruang pintu begini aja, ada sampai 1.000, 5.000 pintu kayak begini. Kadang-kadang di situ ada, kadang-kadang di sini ada, tapi semua tutup dengan daun-daun begini. Siap. Yang penting pas lagi begini kan. Oke Bapak Ibu ya, di sini jam 5 udah mulai tutup, tidak jual tiket masuk karena di sini malamnya tidak ada lampu. Jadi dulunya tempat ini memang sangat berbahaya. Tapi sekarang itu udah di tahanan begini pasti tidak salah injak Bapak Ibu ya. Tapi tetap kita ngelihat itu sangat ngeri. Karena dulunya belum ada jalan besi. Saya bilangnya hanya tutup dengan daun-daun semua jatuh dari pohonnya. Jadi hanya orang Vietnam baru tahunya jalan gimana yang benar, jalan gimana yang salah. Kalau salah itu pasti mati. Mati gimana kalaunya dulu orang Amerika masuk sini banyak cari orang Vietnam.
Incak dirancau sebagian begini mati. Banyak orang Amerika itu terjadi stres. Jadi orang Amerika zaman dulu perang sama Vietnam, mereka juga sendiri demo untuk tidak tolak kirim anaknya ikut perang di Vietnam karena alasannya salah. Sama waktu banyak kirim ke Vietnam perang, tidak balik ke negara Amerika lagi karena 500 orang Amerika mati di sini. Kebanyakan mati di sini, Incak dirancau begini mati semua. Ya. Ya, semua rancau di bawah itu bikin dari bambu. Ya, setiap bambu ini ada kasih racun lagi. Supaya kenapa? Waktu kasih racun, kalau jatuh di sini pasti 100% mati. Cuma orang Vietnam perlu kasih racun supaya bau orang meninggal tidak bikin hidung pusing hidung kalau di bawah. Ini mau banyak kue Pak. Hah? Sama. Sama. Hah? Oh, pintu masuknya ya. Jadi kalau 30 kilo itu kita itu muat masuk terowongan begini dengan cara berangkat jalan. Tapi kalau buat tentara Amerika atau tentara Vietnam sekarang atau Bapak Ibu sekarang badan pasti tidak muat masuk. Dia masuk dari sana bisa keluar di sini. Ya. Jadi dari sini dia itu bisa dulunya tidak terbuka, tertutup semua. Tapi di sini dia bikin ke gunung. Dari gunung ini dia bisa ambil hawa, oksigen dari batu CB itu bisa lihat di luar. Sekarang udah kemerdekaan tempat ini dibuka buat turis yang lihat jelasnya mana lubang aslinya. Jadi ini salah satu lubang aslinya, Bapak ya. Ini boleh dicoba juga nih, Bapak. Kalau macet nggak bisa menggunakan. Yang punya lubang masuk. Or. Lubang apa nih? Kepala juga nggak masuk. Bahu kayaknya nggak masuk bahu ini. Cewek kerja di bawah terowongan, dia harus pakainya warna hitam. Karena waktu tentara Amerika masuk di dalam terowongan, dia warna hitam semua karena tidak ada listrik, jadi tidak ketahuan mereka. Jadi mereka harus pakai warna hitam waktu kerja di bawah. Coba sering itu kerja di atas, dia itu harus pakai warnanya hijau supaya warna sama warna daun hutan. Jadi kalau ada helikopter lewat ada orang di bawah. Teh udut teh. Istirahat di sini pasang tenda. Tendanya juga harus warna-warni seperti hutannya juga. Kalau beda warna, helikopter datang kelihatan atau mereka sedang kelihatan itu cepat mati. Kalau di sini dengan suara nembak langsung lari di bawah terowongan itu lari ke tempat lain semua. Jadi di sini ditinggal. Semua tentara Vietnam Utara zaman dulu akan pakai sandan dari ban mobil ini kayak gini semua. Karena dulu kami tidak ada uang untuk beli sandan pakaian. Semua baju kayak ini bantuan China atau sandan ini bikin dari ban mobil Amerika. Kalau sekarang kami sebutnya sandan Ho Chi Minh. Ada tank segala. Ini salah satu tempat kayak tadi saya bilangnya tanam pohon di bawah. Ya. Jadi dari pohon ini adalah bolong. Orang di sini bisa kelihatan dari lubang kecil. Angin di luar bisa masuk. Dari sini orang Vietnam udah lihat musuhnya dari jauh. Ya, tapi dari jauh tidak bisa kelihatan mereka. Kalau Ibu masuk itu lihat seperti alam. Tank bro. Nyasar. Sampai di terpalin tanknya. Pokoknya dia tancu aja. Di depan Pak Ibu ini ada tank. Tank ini punya Amerika bantu ke tentara Vietnam Selatan. Zaman dulu banyak orang Vietnam Utara dinembak mati dari tank Amerika karena ini sangat luar biasa. Orang Vietnam itu coba pakai senjata AK-47 nembak balik tanknya tapi kayak nyamuk gigit orang aja. Jadi akhirnya cara buat bunuh tank ini gimana? Tahun 73 tank ini tahun 70 tank ini dihancurkan oleh bom tentara Vietnam Utara. Bom Vietnam Utara ambil dari mana? Banyak bom mereka jatuh di atas sampai ke bawah, tapi kena tempatnya lembek atau sungai atau sawah. Jadi bomnya tidak langsung meledak. Orang Vietnam lihat begitu tidak meledak, jadi dipakai ulang lagi. Waktu pakai ulang lagi, mereka itu tanaman di daerah sini supaya tunggu tanknya lewat, incak di bom sebesar begitu, bomnya meledak, jadi tank ini langsung dibunuh atau matinya di sini. Jadi di sini tulisnya 70 dihancur. Tahun 75 Vietnam kemerdekaan.
Tapi dari tahun 70 itu dihancur, tidak ada alat untuk bisa angkat tank ini karena berat sampai 30 ton, besar sekali. Jadi orang Vietnam itu baru tinggal di sini, tapi sekarang tempat ini udah jadi tempat sejarah. Jadi tank ini memang udah tidak dipindah lagi. Ya, bandnya udah hancur semua nih, gitu ya. Ya, itu ini bisa. Kasih Bapak lihat itu salah satu jebakan bikin dari bambu kayak tadi. Tapi saya kasih Bapak di sini bukan hanya jebakan bikin dari bambu aja, masih banyak jenis jebakan bikin dari bekas bom beda lagi. Sepanjang semua ini adalah jebakan jenisnya bikin di daerah kunci ini semua. Belakang Bapak ada tembak yang orang kena asli atau di gambarnya contoh kenanya kalau terjadi jatuh di bawah. Pertamanya Bapak lihat satu jenis jebakannya bulat kan, ada piring di bawah. Di piring ini ikat dengan 4 tali. 4 tali ini ikat sama 4 paku bersembunyi di dalam. Tunggu orangnya lewat, injak di piringnya. Berat badan kita bikin piringnya nurun ke bawah. Waktu nurun ke bawah, piring ini narik 4 paku keluar tutup di paha kaki atau di perut badan kita. Ini Bapak lihat nih. Gitu kan. Jadi injak pakunya di dalam tanam luar. Ayo cuy, siapa mau coba? Coba. Akhirnya itu jadi bawah bawah badan kita. Tadi saya sudah jelas ke Bapak Ibu itu berapa jadi jebakan tanam di bawah. Tapi seperti Bapak di sini tidak begini jebakan di bawah. Di meja ini ada pasang beberapa jebakan tanam ikat di atas pohon tinggi seperti ini bikin dari kayu. Beratnya 10 kilo. Tunggu orangnya lewat ini langsung tutup di kepalanya. Ini. Gitu. Ya. Kalau di sini juga, ini bukan dari kayu lagi, ini dari besi. Dia kecil tapi beratnya juga cukup 15 kilo. Di atasnya tutup sampai ke bawah juga, itu sampai kepalanya. Ya. Ini namanya durian Vietnam. Saya bilangnya setiap bulan di Vietnam ada musim durian. Ya. Kalau Thailand tekanannya montong, ya Malaysia musang king. Ini yang buat stand Vietnam semua. Ini buat dari kayu, mereka tanamnya besi tajam begini. Ikat di atas pohonnya 30 meter. Bawahnya dia kasih satu talinya tipis, jadi tunggu tentara mereka datang, ikat talinya kena di kakinya, jadi durian ini langsung dari atas terjatuh di bawah. Dari berat 5 kilo jatuh dari 30 meter, beratnya jadi 50 kilo. Kalau kena badan kita bisa tembus sama belakang badan kita, itu namanya durian Vietnam. Ya. Ada Bapak Ibu mau coba silakan. Oke, silakan Bapak. Ya. Bapak Ibu lihat di sini, ini yang namanya jebakan pintu. Setiap rumah keluar masuk dari rumah orang di sini ada siap jebakan pintu keluar masuk kayak begini. Karena orang Vietnam tahu kalau temannya datang, kasih tahu dulu. Mereka tidak buka pintunya dulu. Tapi kalau tentang mereka datang, selalu pakai kaki dorong pintunya supaya dia bawa masuk di dalam. Orang Vietnam tahu begitu, baru ikat jebakan ini di atas. Tunggu pintunya terbuka, ini langsung di atas terjatuh ke bawah. Ya. Kalau tentara mereka bisa cepat nahan di sini, tapi di bawahnya tetap naik lagi. Jadi kalau kena laki-laki pasti itu tidak bisa punya anak lagi. Dari boy jadi lady boy. Gitu. Di boy. Dia ada komen nih buat ibu-ibu yang suaminya pulang pagi.
Saya udah bilang sama Bapak Ibu, dulu orang Vietnam beli senjata juga tidak usah pakai uang. Memang zaman dulu kami perang nenek moyang kami tidak pakai uang. AC-nya dari hutan, senjata, ranjau, tempur untuk kami terongan atau pisaunya bikin dari bekas bom Amerika. Orang Vietnam dulu zaman dulu hebat, berani potong bomnya sendiri. Bapak Ibu tanya kalau waktu potong bomnya sangat berbahaya, tidak tekniknya bagus, pengalamannya bomnya akan meledak. Kalau bom segede begini meledak waktu potong, semua orang di sini mati. Jadi di sini cara potongnya ada 2 orang. Waktu potongnya bomnya tidak bisa gerak sedikit aja nggak boleh. Waktu potongnya harus kasih air dingin supaya tidak keluar api. Kalau keluar api bahan di dalam terbakar. Kalau terbakar begitu meledak, semua orang di sini mati. Tapi kalau potongnya bomnya udah sukses, dia bikin cangkul, bisa bikin pisau dari sana. Ya, atau bikin kecilan ini bom buatan Vietnam, itu kayak rancau. Itu berdua ya. Baru begitu aja udah. Gimana yang aslinya? Surprise. Yang nembak-nembak itu di sini, Mas? Di sini. Tapi jam begini saya mereka udah ditutup nih, udah gelap jadi gak kasih lagi. Oh. Kayak bagus tempat ini. Kalau yang masuk ke guanya itu udah nggak ada yang ke dalam. Kita belum masuk gua. Belum masuk. Ini baru masuk. Nanti mau masuk. Iya, kita mau masuk sekarang. Ibu, ini lihat caranya bikin kulis lumpia. Yang tadi kita makan siang itu ada bungkus kuning-kuning digoreng. Tapi tadi udah ada isinya. Di sini cuman dia bikin yang kulisnya aja. Kulis ini bikin dari tepung beras, kasih airnya, masak di alat yang cuci kayak gitu. Di bawah alat itu dia itu yang isi airnya penuh. Nanti airnya direbus sampai asam naik banyak kayak steam lumpianya. Lumpia ini dari tepung beras dia taruh di alas kain di atas jadi tipis begini. Nanti dia taruh di bambu begini. Tapi di sini kita pakai tangannya dilepas itu sobek semua. Harus jemur di matahari. Nanti ini terjadi kering baru terlepas sendiri. Jadi terlepas kayak Bapak Ibu lihat kering orang Vietnam baru dibasahin lagi, bungkus sama daging sama udang sama sayuran atau pecataran itu digoreng namanya spring roll atau namanya bánh tráng di Vietnam. Ya, itu kulis lumpia ya Bapak Ibu ya. Ini dia ada hasilnya itu terjadi kayak begini nih Bapak Ibu. Ya, itu kayak kulis. Jadi dari kulis ini harus dibasahin, bungkus sama daging-daging. Ya, kalau ini caranya menyuat begini dulu dari padi. Padinya masuk di sini kan, didorong begini. Ya, gitu. Nanti berasnya hancur. Berasnya akan sisanya dimasuk sini, bikin tepung atau bikin kue. Orang Vietnam dulunya pakai gini goyang-goyang. Jadi berasnya hancur sama airnya, nanti diambil air sama beras itu masak di lumpianya sana. Di sini mereka bikin alkohol. Dulunya di sini sering kena yang dingin panas badannya. Jadi orang ini mau hangat badan gimana? Itu minum araknya. Arak di sini bikinnya 40%.
Karena kalau minum tuh bikin panas badan. Jadi mereka tidak pernah itu kayak nyamuk gigit atau yang panas di badan kayak bicara zaman dulu ya. Itu minuman sama makan kayak anak-anak. Ini sai punya siapa? Ya. Santanya. Iya. Sainya dinosaurus. Ya. Ya. Ini coba contoh santanya aja Bapak Ibu, tidak ada sai ukuran kayak begini kan Bapak Ibu ya. Mana ada yang ya kayak giant gitu ya. Oke Bapak Ibu, tadi saya udah kasih tahu Bapak Ibu, ini sandan yang tentara Vietnam pakai semua dari ban mobil. Ban mobilnya di belakang Bapak Ibu itu dipotong dari mobil mereka, jadi memang rusak kalau Vietnam bannya bikin sandan. Karena dulu Ho Chi Minh lihat banyak tentara Vietnam tidak ada uang untuk beli sandan. Jadi tingkat di hutan ini kena kaca dari pohon-pohonnya itu nanti luka atau kena daerahnya keluar. Jadi berbahaya sekali, kadang-kadang itu penyakit gitu, kena polusi kan, jadi badannya mati. Jadi Ho Chi Minh baru ada ide bikin sandan gimana orang Vietnam pakai dengan aman. Tapi tidak usah pakai uang untuk belinya. Jadi dia ada ide bikin dari ban mobil begini. Sandan ini sangat gampang, potong dari bannya, tidak usah pakai lem. Dia cuma bikinnya tajam atau dirusuk di sini aja, ada lubang. Waktu itu dari karet ini ditarik begini. Jadi jalan tidak lepas. Kenapa tidak lepas? Kalau Bapak Ibu dicolok itu lus begini, jadi gampang lepas. Tapi kalau dia dibimbing begini, waktu kita jalan ini injak di bawah, jadi itu tidak bisa lepas. Tapi itu gampang pakai, tapi berat. Tapi orang Vietnam tidak pilihan. Tapi Ho Chi Minh cukup pintar, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya pegang dua sandan ini. Kalau kami pakai sandan ini, banyak orang Vietnam aman dari tentara Amerika. Kenapa? Kalau di sini sering terjadi hujan. Kalau hujan bikin tanah lembek. Kalau tanah lembek, kalau pakai sandan sering cecak kakinya tinggal di bawah tanah. Jadi kalau cecak kaki tinggal di bawah tanah, tentara Amerika kelihatan cecak kaki, dia ikut tertembak sembunyi. Jadi Ho Chi Minh kalau ada ide bikin dua sandan buat dua musim pakai. Kalau sandan ini depan lebih sempit, belakang lebih lebar. Ini buat musim panas pakai. Jadi musim panas kami kakinya masuk dari sini. Kalau buat musim hujan, Ho Chi Minh bikin sandan ini buat orang Vietnam pakai. Depan lebih lebar, belakang lebih sempit. Tapi musim hujan kami tidak masuk kaki dari sini. Kami masuk kaki dari sini. Jadi kalau musim hujan tinggal cecak kaki di bawah tanah, kami masuk kaki dari sini. Kami injak kena bersembunyi. Cecak kakinya tinggal di bawah tanah, akan maju ke sini. Bapak ngerti nggak ya? Jadi kalau kita contohnya ini, kakinya masuk sini, udah cecak kaki kemana? Kita lihat kan begitu. Tapi kalau tanah lembek, cecak kakinya tinggal di bawah tanah, kita kaki masuk terbalik begini, kita jalan. Jadi sengaja bikin depan lebih lebar daripada sini. Di sini sempit kan? Jadi di sini bikin lebar supaya bisa kakinya balik dari sini jalan. Kita jalan ke sana bersembunyi, cecak kaki akan maju ke sini. Jadi tentara Amerika lihat cecak kaki, dia cari ke sana, bukan cari ke sini. Itu punya idenya dari dia, itu pintar sampai begitu. Jadi banyak orang Vietnam kena Ho Chi Minh kayak dewa-dewi. Jadi waktu dia bantu Vietnam kemerdekaan, badannya diawat dari manor. Sekarang sandan ini tidak dipakai lagi, kami udah pakai Nike, Adidas lebih enak. Udah bisa lempar anjingnya mati makanya. Tapi sekarang fungsinya lebih luar biasa lagi. Menurut saya, kiranya sandan selingkuh, kasih babaknya jalan ke sana, ibunya cari ke sini. Nanti jatah babaknya. Sandan selingkuh. Masuk terowongan. Tempat ini udah dibersihkan, udah dibersihin. Jadi ada benjangan juga tentara
Ini bawahnya ada lampu. Jadi kita masuknya hanya 40 meter. Nanti dia suruh keluar, akan keluar di situ. Jongkok atau? Jongkok jalan, Nago ya. Kita cuma sama itu Usap. jongkok aja. Ayo Sumi, Ya, jangan Sumi. semua sayang sekali kalau Berapa meter tadi katanya? Udah panjangnya sampai sana. Wow. Berasa sih panjang. Ini katanya udah digedein segini. Apalagi dulu ya. Kuat juga ini. Pakai apa bro? Ini masuk ya? Wow. Masuk bro. 28 derajat. Entar dulu. Masuk. Sini dadah dulu dong. Dadah dulu. Oke. Macet. Kita tunggu aja bro. Nyantai aja. Jadi susah. Iya betul. Slow aja. Yang penting kaki di depan masih kelihatan aja. Benar, pas. Ya kan? Kok di kanan ada ke kiri sih? Ada ke kanan ada ke kiri tuh. Awas, sudah jalan nih. Kanan apa kita? Kanan naik ya. Suaranya kanan deh. Kok ada yang ke kiri tadi? Oh kiri lebih jauh kali ya? Hah? Sama sih. Oh kiri lebih jauh kali bro. Kiri lebih jauh. Mau coba kiri aja bro. Oh kiri sana ya. Wah, itu Amerika udah jagain gitu keluar dari sana. Singkong oper.
beca. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Lunchtime comes, what's on the plate? Sandwiches and veggies, feeling great. Soup and salad, tasty and bright. Let's enjoy every bite. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have a treat. Eating together is so neat. Oke. Iya. Amin. Dem, lalapan. Ketawa aja bro. Ambil sekarang gini loh, soalnya gini kan Berapa sudah? gitu. Man, you okay? Oke. Ya, please. Lu pas udah makan ternyata bukan buat dimakan dong. Bro, ini buat dibungkus, mau pulang bro, bukan dimakan. Oke. Thank you. Lo enak banget lo dibikinin. Dibikinnya kan kita, oh well done. 为什么只给我修图更